Hungarian Grand Prix, balapan terakhir sebelum kita libur tengah musim ini. Balapan yang banyak perubahan angin dan juga strategi, dan lagi-lagi duel Norris dan juga Oscar Piastri. Gimana balapan semalam? Wow, sungguh campur aduk lah rasanya ya. Senang karena seru banget balapannya, dan juga banyak banget mix update acak-acakan di top 10. Kayak Aston di top 10 lah, atau Sauber top 10 lah, dan Ferrari seperti biasa, seolah-olah kayak alergi berada di depan. Yuk langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. McLaren Duel. Sirkuit penuh tikungan, tajam dan meliuk-meliuk adalah makanan lezat bagi McLaren. Karena disitulah letak asiknya. Mereka mempunyai kekuatan yang sangat tinggi di sektor itu. Kuasanya FP123 bahkan gak kasih ruang sedikit pun ke Red Bull, Ferrari, atau Mercedes. Bikin orang berpikir, wah udah sih pole position pasti mereka gitu. Siapa lagi yang pole position selain McLaren gitu kan. Namun hasilnya, enggak. Perubahan angin yang ada pada sisi kualifikasi ketiga bikin semua mobil pada nggak stabil. Dan Leclerc lah yang bisa pole position dengan jarak 0,026 detik dari Oscar Piastri. Sementara Oscar sama Lando harus tunduk di posisi 2 sama 3. Lanjut, hari Minggu saat balapan. Dua McLaren pun sama kayak tadi, nggak unggul dari awal. Bahkan Norris malah sempat selip ke belakang Russell sama Alonso dan turun ke posisi 5 pas awal balapan. Dan Piastri juga nggak langsung di depan gitu, dimana dia ngekor Leclerc sepanjang balapan. Hingga sampailah pada lap 19, dimana Oscar sudah capek di belakang Leclerc dan mencoba undercut dan ngepit duluan. Namun langsung di backup langsung sama Ferrari, dimana Leclerc langsung masuk ke pit setelah berikutnya. Sementara Norris di belakang masih stuck banget dan berencana untuk plan B, yaitu satu stop doang di lap 32 dan tahan ban hard sampai akhir balapan. Lap 40, Leclerc ngepit untuk 2 kalinya dan Piastri ngepit juga 6 lap kemudian. Dengan ban yang 6 lap lebih baru, hingga lap 51 akhirnya dia naik ke posisi kedua dan sekarang tinggal ngejar Norris yang gak akan pit lagi di posisi 1 yang jauh banget. Dia coba ngedeketin berkali-kali hingga akhirnya lap 60-an, Oscar berhasil deketin Norris dan dapat tiara sampai akhir balapan. Berkali-kali dia coba nyari Lando Norris hingga lap 69 akhirnya dia ngecoba ngedive dari jauh banget, masih gak kena juga. Sampai akhirnya lap 70, Norris tetap menangkan balapan, diikuti Oscar yang harus puas di posisi kedua, dan Russell yang berhasil nyalip Leclerc untuk naik ke podium 3. Wow, what a duel ya. Big ball sih buat Norris. Karena lucunya adalah kesalahan dia di awal balapan yang bikin dia harus pakai strategi plan B yang satu stop doang bisa bikin dia menang balapan dan bisa nahan Piastri yang dengan ban baru yang menggempur berkali-kali di setiap lapnya. Tapi ya sedikit bete buat Piastri lah ya, karena ya udah habis-habisan fight sama Leclerc, pas udah di depan kalah sama yang pit sekali doang. Walah, puyeng tuh McLaren ngatur 2. Tapi anyway, keren buat McLaren. Ferrari. Tampak biasa aja dari sisi hari Jumat, namun masih lumayan oke lah di race pace-nya lah. Bikin kita nggak expect lebih buat di Hungary kemarin. Tahu-tahu ada perubahan cuaca di kualifikasi ketiga, yang dimana itu bikin Leclerc bisa dapat pole position dengan Ferrari SF25-nya. Sementara Lewis cuma bisa ke-12 dan sangat frustasi dengan keadaannya. Nah ini nih, pole position inilah yang bikin semotivasi itu jumawa banget sebelum hari balapan. Ya walaupun sebenarnya balapan semalam tuh sebenarnya oke-oke aja kok. Strateginya juga selalu tanggap gitu. Ketika Piastri ngepit, mereka langsung respon. Atau pas Piastri belum ngepit, mereka langsung respon. Semalam mereka tuh udah berbuat maksimal, cuma emang ya sejak lap 40 ganti ban hard di stint ketiga, ditambah masalah sasis katanya sih yang bikin gak bisa belok enak, itu udah nge-nerf banget performa SF25. Langsung tergempur banget sama Russell yang pakai ban baru yang enak banget. Ditambah Leclerc juga aneh-aneh aja lagi kan, udah memepet orang 2 kali dan yang kedua parah banget lagi sampai penalti. Pantes kok itu gue gak protes kok dengan penalti yang kedua itu. Emang bahaya banget sih move si Charles Leclerc itu. Move under braking pula kan, itu kalau nabrak kelar itu berdua-duanya. Terus Lewis juga stuck di belakang gitu karena ya Hungary bukan tempat yang gampang buat nyalip gitu loh. Stay di 12 dan gak nyalip lagi. Tapi lucunya adalah Russell bilang Ferrari dan Leclerc ini bukan masalah sasis, tapi mereka punya masalah keawasan plank bagian bawah. Karena mobil ground effect kan downforce kan dari kolong semua ya. Nah kalau mau downforce gede ya mobilnya mepet ke aspal gitu loh, makin ceper. Tapi kalau keceperan ya bisa bikin bawahnya aus gitu loh, plank bawahnya. Sehingga pastiin ketika pakai ban hard, bannya dikasih tekanan yang lebih agar ngangkat ketinggian mobilnya, agar planknya tidak makin parah karena mobil tergerus terus karena keceperan. Nah karena mobilnya tinggi plus tekanan bannya berubah, pelanlah SF25 itu hilang semua downforce dan juga semua kekuatan di awal balapan. Ya tapi itu cuma asumsi Russell doang sih, tapi somehow make sense sih, karena ya mengingat masalah mereka dari awal musim adalah plank yang cepat aus gitu, karena mobilnya keceperan dan juga sangat tergerus banget. Dari awal musim kan itu mereka masalahnya, bahkan di Shanghai aja mereka didiskualifikasi kan. Ya biarpun kita kecewa tapi ya gimana dong. Gak tau lagi debut mereka, semoga nextnya lebih baik guys ya. Dan semoga ini nih libur tengah musim panas ini mereka berbenah lah please ya guys ya.
Hungary, Monaco tanpa tembok. Well, Hungary selalu kayak gini guys ya, lewat tajam, sempit, kecil, dan jadi khas sirkuit Budapest dari dulu lah. Sampai sekarang mobilnya gede pun, besarnya juga nggak berubah, segitu-gitu aja gitu gede sirkuitnya. Bahkan, nyalip pakai DRS aja itu masih susah banget, biarpun DRS-nya 2 gitu kan. Track position atau kualifikasi di sini sangat penting banget. Dimana karena kita kalau di depan, ya potensi di depannya makin ada gitu loh. Tapi kalau udah di belakang, wah udah nyangkut tuh di belakang. Ditambah cuaca yang gak konsisten di Hungary ini, bikin semua mobil itu bisa ke-mix banget gridnya. Kayak kemarin tuh, quali 3 ada perubahan arah angin doang tuh kan, langsung ngacak-ngacak semua gridnya. Aston ke depan, Sauber ke depan, Mercy total kenceng, Ferrari bahkan pole position, bahkan top 10-nya aja itu cuma separate 0,5 detik doang loh dari semua mobil ini. Itu kan deket banget ya. Jadi ya sirkuit ini tuh bener-bener butuh mobil ya, yang bener-bener bisa di segala kondisi. Tikungan tajam, tikungan pelan, tikungan panjang, tapi lurusannya ya kita nggak terlalu main lah di sini. Jadi kalau Hungary mau diganti, kayaknya enggak sih ya. Karena Hungary itu selalu punya cara sendiri lah buat bikin balapan ya, itu jadi chaos banget. Jadi ya udah, nikmatin aja. Aston Martin versus Sauber. Aston sama Sauber gila banget sih. Guru sama murid loh bro, Bortoleto sama Alonso head to head jir 6 sama 5. Mereka kuali bisa tembus top 7 loh. Bahkan balapan ya 5 sama 6. Ya kalau Alonso sih kita gak heran lah ya, karena emang jago di Hungary gitu. Bahkan dia pertama kali menang aja di sini gitu pada tahun 2003. Dan Stroll pun juga strong banget nih dari Aston Martin. Bisa ke 7 lah Aston Martin si Stroll ini, gila sih. Tapi 2 balap tadi lumayan pengalaman lah. Tapi Gabriel nih gila banget sih. Sejak update mobil Sauber dan juga didapat poin di Austria, udah sejak itu langsung poin terus. Ditambah Sauber juga mobil yang awalnya kuat balapan doang, sekarang mobilnya bisa quali juga guys. Wah gila, keren sih. Honorable mention, Red Bull, ya gue gak bisa komentar banyak lah ya. Kalau Spa mungkin masih bisa kita akalin lah dengan kencang lurusan atau low downforce. Tapi di sini semua full tikungan, nggak ada lagi trik-trik yang licik untuk dipakai di sini. Jadi ya udah, kalau mobil lu nggak bisa belok, ya udah terima aja gitu. Dan ya betul, semua mobil Red Bull kesusahan banget. Kecuali Racing Bull lah ya, masih agak oke lah, masih agak better. Bahkan Lawson aja, finishnya ke-8 loh di depan Max Verstappen ke-9. Tapi ya Isak sama Yuki sih kesian sih. Isak ke-11, Yuki ke-17, like damn bro, Red Bull di sini pelan banget. Hungary bener-bener mimpi buruk mereka banget sih. Udah makan siksa banget sama tikungan, nggak bisa belok, lurusan pur pendek doang. Wah udah, nggak bisa ngapa-ngapain, udah stuck aja udah. Terus tim-tim lain gimana bang? Tim-tim lain normal lah ya. Williams masih fight, cuma so far masih sedikit di belakang Sauber lah si Williams ini. Terus Alpine, ya Alpine, Big Alpine ya normal sih gitu aja. Haas juga, Haas nggak banget sih kemarin pace-nya sih gila dari Jumat, bahkan mereka nggak show up sama sekali. Jadi midfieldnya cuman Aston sama Sauber sih yang ke depan sih. Sisanya ya udah masih stuck di luar top 10 gitu loh. Dan yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 14. See you in, aduh lama banget lagi, tanggal 31 Agustus bro, kita baru balapan lagi. Libur dulu guys, libur summer break, yang artinya 3 minggu kita nggak ada F1 lagi. So, yap, see you at Dutch Grand Prix. Enggak deng, ada video sejarah besok. Ada video sejarah guys, tenang, tiap minggu ini di Agustus. Thank you for watching, jangan lupa subscribe.